warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Aisyah dengan NIM 202033032 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang sumber dan media pembelajaran yang berkaitan dengan konsep dasar sumber dan media pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen. Baik, langsung saja, selamat menonton. Sebelum kita bahas ke materi, apakah kalian tahu apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga berarti suatu usaha atau kegiatan yang diberikan pendidik kepada peserta didik agar peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan tentang pembentukan sikap serta kepercayaan pada dirinya. Nah, dalam pembelajaran ada yang dinamakan sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah suatu bahan yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran. Sumber belajar juga dapat diartikan segala sesuatu seperti bahan atau barang yang dapat digunakan pendidik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya peserta didik. Sumber belajar berperan dalam upaya pemecahan masalah dalam belajar. Dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka sumber belajar perlu dikembangkan dan dikelola dengan baik. Contoh sumber belajar antara lain surat kabar, siaran televisi, pasar, museum, kebun binatang, dan lain-lain. Sedangkan media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik agar bisa melakukan pembelajaran dalam bentuk apapun. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dan dalam bahasa Arab, media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai metode atau alat atau teknik yang digunakan pendidik dalam rangka berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Contohnya seperti PowerPoint, Flipbook, dan video pembelajaran dari YouTube. Jadi, apa bedanya sumber belajar dengan media pembelajaran? Sumber berarti awalan atau ilmu. Kalau media berarti perantara. Misalnya seperti saat kita membeli barang secara online, barangnya kita ibaratkan dengan sumber, dan kurirnya diibaratkan dengan media. Seperti apa sih pembelajaran yang baik itu? Menurut Vernon, pembelajaran yang baik itu 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dicatatkan dan dilakukan. Contohnya saat anak menonton video pembelajaran dari YouTube, mereka akan membaca tulisan yang ada di video, mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara, melihat video yang ditayangkan, paham dengan yang dikatakan oleh pembicara, serta mau mencatat dan melakukannya seperti yang dijelaskan di video pembelajaran tersebut. Jika kita menyampaikan materi dengan baik dan peserta didik bisa memahaminya dengan mudah serta mau mempraktikannya, hal itu bisa dikatakan bahwa media pembelajaran sudah baik. Mengapa harus ada media pembelajaran? Apa sih pentingnya media pembelajaran bagi peserta didik? Media pembelajaran harus ada dalam proses belajar mengajar karena media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar. Manfaat dengan adanya media pembelajaran yaitu 1. Menghindari verbalisme. Verbalisme adalah ajaran atau pandangan dalam dunia pendidikan yang mendidik anak untuk banyak menghafal.
2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 3. Meningkatkan minat belajar. Dengan media pembelajaran, anak akan lebih bersemangat dalam belajar karena dengan menggunakan media tersebut, anak berasa mendapat semacam hiburan. Tidak hanya membaca teks, tapi dapat berupa gambar animasi maupun video. Yang keempat, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan. Yang kelima, guru itu sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Hal ini ditegaskan dalam penerapan kurikulum 2013, penekanan bahwa guru lebih berperan sebagai fasilitator dimaksudkan agar peserta didik akan lebih banyak berkegiatan baik secara fisik maupun secara mental. Melalui pembelajaran aktif, guru sebagai fasilitator. Ia bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata, tidak hanya dari buku saja, akan tetapi juga dari praktek. Kesan saya, semoga dapat memotivasi tentang sumber dan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat 4 pihak yang saling terkait. 1. Pendidik atau guru. 2. Peserta didik. 3. Sumber belajar. Dan 4. Media pembelajaran yang berada pada suatu lingkungan tertentu. Jadi, kalau tidak ada salah satunya, tidak akan terjadi suatu pembelajaran atau proses belajar mengajar. Pesan saya, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ilmu yang sudah Bapak dosen berikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua. Saya berharap semoga Bapak dosen dapat memberikan ilmu atau materi lagi untuk kedepannya, agar dapat kami jadikan sebagai motivasi dan semangat untuk mendidik, mencerdaskan anak bangsa, sehingga memiliki karakter serta berbudi luhur nantinya. Saya rasa cukup untuk video tentang konsep dasar, sumber, dan media pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.